Halo semuanya, kembali bersama gue di sini dari Euclid Motorrad. Dan kalian sedang menonton episode 10 dari CB150R Cafe Reserve Project ini. Jadi udah 2 minggu lebih ya gue gak ngupload. Alasannya karena gue sedang memikirkan salah satu masalah di CB150R gue, yaitu kalau kalian nonton di episode 9 ataupun kalian ngikutin update-nya di Instagram gue di @euclidmotorrad, kalian tahu bahwa masih ada masalah di rantai gue. Rantainya nggak center. Nah, maksudnya apa sih rantainya nggak center? Jadi rantai dari penggerak mesin ke rantai roda belakang itu nggak lurus gitu. Jadi dia agak belok gitu lah. Nah, karena belok ini itu menyebabkan rantainya cepat panas dan berisik, serta juga cepat rusak nanti rantai. Nah, jadi solusinya ada dua ya. Gue bisa pendekin rantainya gitu ya ke arah dalam. Cuman nanti dia akan mentok sama ban gitu. Nah, gue juga bingung ya harus nanya ke siapa, karena jujur gue nggak pernah nemu orang yang ganti CB150R swing armnya pakai Triumph juga gitu kayak gue. Ada sih yang pakai NSR gitu ya, cuman kalau NSR tuh lebih ramping si velgnya, jadi lebih mudah gitu. Beda dengan swing arm Triumph. Nah, karena gue nggak bisa nanya siapa-siapa lagi, gue hanya bisa trial and error, gue coba-coba terus. Nah, jadi akhirnya setelah riset cukup lama ya, 2 minggu lebih, gue menemukan solusinya. Ini dia. Nah, teman-teman, kali ini gue mau ngejelasin sedikit soal outside drive. Nah, jadi motor ini akhirnya gue bongkar lagi ya. Pertanyaannya mungkin kayak kenapa gue bongkar lagi? Alasannya sebenarnya masih sama ya. Jadi rantainya itu ternyata belum center dan nyentuh ke rangka bagian sini. Jadi mentok bagian sini, akhirnya bunyi-bunyi dan miring. Nah, rantai yang miring itu membuat noise dan bikin rantai cepat panas. Nah, jadi solusinya gimana? Biar rantai gak miring, solusi yang paling gampang sebenarnya ya ganti rangka. Karena rangka ini tuh panjangnya cuma 22 cm, sedangkan untuk swing arm itu dia butuh 24 atau 26 sampai 30 cm. Jadi ada jarak 5 mili, 6 mili gitu yang harus kita tutup. Nah, jadi gimana cara gue mengakali biar rantai ini enggak ini? Jadi gue terinspirasi dari motor drag di Amerika. Jadi motor drag di Amerika itu biasanya pakai Hayabusa, dan mereka itu biasanya tapaknya lebar. Dan tapak lebar itu ternyata ada fungsinya, yaitu biar jadi si bannya itu lebih rekat ke tanah, lebih lebar permukaannya, jadi lebih nge-grip bannya, nggak slip. Agak beda dengan drag di Indonesia. Kenapa beda dengan drag di Indonesia? Karena drag di Indonesia itu kan lebih ngurangi bobot ya. Jadi kita semaksimal mungkin ngurangin bobot biar seringan mungkin. Tapi kalau drag di USA, di Amerika sana, itu karena mesinnya udah powerful ya, kayak Hayabusa di atas 1000 cc gitu, mereka udah nggak terlalu mentingin pengurangan bobot, tapi gimana caranya biar lebih nge-grip bannya, dan intinya faktor biar horsepower-nya tuh nggak kebuang secara sia-sia. Nah, jadi di sana, di luar sana itu mereka pakai ngakalinnya biar bannya bisa tapak lebar, itu pakai yang namanya outside drive. Apa itu outside drive? Kasarnya, kalau rantai bergerak di dalam rangka, ya rantai kan bisa dalam rangka ya, itu dinamain dengan inside drive. Tapi kalau rangkanya ada di luar, rantainya di luar rangka sini, maka itu dinamakan dengan outside drive. Jadi motor ini biar bisa berfungsi normal seperti biasa, gue akan menggunakan sistem yang namanya outside drive. Nah, caranya gimana? Gue memakai dari tukang bubut ini namanya sprocket extension. Jadi sprocket extension ini tugasnya adalah memanjangkan gear yang ada di sini keluar. Nah, gue udah hitung dengan AutoCAD, dengan desain itu sekitar 7 cm keluar. Nah, sekarang gue akan masang sprocket ke extensionnya. Ini
rantai kita. Kalau kalian lihat dari luar, tuh, dia di luar rangka kan. Sebelumnya ada di dalam. Nah sekarang gua akan pasang swing armnya, jadi kalian bisa tahu gimana kalau pakai outside drive ini. Oke guys, jadi ini hasil udah dipasang outside drive ininya, sprocketnya. Dan concern gue itu ada dua hal ya. Satu, dia nyenggol ke sini, ke footstepnya, artinya gue harus cari solusi biar gue bisa pasang footstep ini gitu. Nah, yang kedua adalah kalau kalian lihat di sini itu ada space ya, jarak yang jauh banget antara dua ini. Nah, jadi gue harus bikin spacer, tapi itu mah gampang. Concern ketiga adalah dia nyenggol ke sini. Nah, jadi gue bingung nih sekarang. Oke, concern terakhir gue adalah gue mau tahu jalur rantainya itu di mana. Apakah dia bakal nyenggol footstepnya atau enggak gitu. Nah, seperti yang kalian lihat ya, kalau SD ini ternyata ada kegagalan juga, yaitu dia terlalu goyang. Nah, penyebabnya adalah karena dia nggak nyambung sama as mesinnya. Jadi ya karena beban dari rantai juga memiliki gaya yang kuat gitu. Nah, seperti yang kalian lihat ya, di OSD atau outside drive versi 1 yang gue buat tadi itu masih nggak menyelesaikan gitu ya, dia masih goyang-goyang. Nah, tapi tenang aja, gue udah ketemu solusinya setelah gue diskusi sama tukang bubut. Solusinya adalah kita ngeganti as gear. Jadi dalam mesin itu ada as gear yang keluar, jadi tempat dia nempelnya gear depan. Nah, itu bakal gue ganti dengan as baru yang lebih panjang gitu. Jadi dia nggak akan goyang-goyang gitu karena dia nempel langsung sama mesin. Nah, jadi tugas selanjutnya adalah nurunin mesin ini dan bawa ke bengkel. Saatnya bawa mesin ini ke bengkel. Sementara karena mesinnya lagi dibawa ke bengkel bubut, akhirnya gue bisa ngerjain hal-hal lain yang selama ini ketunda. Salah satunya adalah bikin bracket plat nomor. Nah, seperti yang kalian tahu ya, untuk motor custom biar road legal bisa dibawa kemana-mana gitu ya, karena gue pengen bawa harian, adalah punya plat nomor gitu. Nah, untuk penempatan plat nomor sendiri gue juga agak bingung ya mau di mana, cuman gue ketemu kayaknya sih mau gue taruh di bawah jok gitu ya, cuman agak menjorok ke dalam biar beda. Nah, untuk pembuatan bracketnya sendiri gue pakai plat galvanis 1 mm. Ini dia prosesnya. Nah, selain bracket plat nomor yang tadi udah gue buat, selanjutnya adalah gue juga ngecat tangki. Nah, tapi ini bukan tangki keseluruhan yang gue cat, hanya bagian dudukan tangkinya. Kenapa sih dudukan tangki ini harus dicat gitu ya? Karena menurut gue dia ngeganggu warna putihnya itu, jadi kelihatan dia beda aja gitu, kayak ngeganggu lah. Nah, jadi gue pengen ngecat ini jadi warna hitam biar menimbulkan efek namanya floating tank. Floating tank itu kayak apa? Kalian penasaran? Ini dia. Oke, update dari CB150R. Ini gue lagi cat bagian mounting
tank mounting itu dicat warna hitam biar nyatu sama rangka gitu. Jadi kesannya nanti namanya floating tank. Floating tank itu maksudnya dia tiba-tiba putih gitu, nggak kelihatan ada mountingnya. Nah di sebelah depannya itu ada project baru. Ini buat next project saya bisa temu. Nah ini setelah dipasang jok dan tadi udah dicat. Nah inilah hasilnya floating tank. Jadi kelihatannya kayak ngambang si tangkinya. Padahal sebenarnya di sini itu udah kita cat hitam tuh. Cuman karena ya warnanya sama dengan rangka, si tangki ini jadi kelihatan ngambang. Oke, jadi sekian progres dari CB150R gua. Nah, kalian pasti penasaran kan selanjutnya gimana? Apakah OSD gue berhasil gitu ya? Karena tahap selanjutnya adalah tinggal bawa mesinnya pulang, rakit lagi, dan bikin footstep baru. Nah, jadi kalau kalian gak mau ketinggalan atau pengen lebih up to date dari progres motor gue, kalian bisa kunjungin Instagram gue @euclid.motorrad. Di sana banyak posting-postingan yang gak gue share di YouTube gitu ya. Jadi kalian bisa lihat lebih detail di Instagram gue. So, sampai jumpa di episode 11 dan subscribe juga ke channel ini, like, komen, dan tunggu video-video terbaru setiap hari Jumat dan Senin. Oke, see you!